setiap kali selesai menyebutkan satu jenis zikir, maka Bapak Ibu mengatakan ya, ada khalqi. Jadi misalnya subhanallah, atau alhamdulillah, atau la ilaha illallah, ya, atau Allahu akbar, atau la haula wa la quwata illa billah. Setiap selesai mengucapkan berapapun jumlah yang Bapak Ibu ucapkan, ikutkan setelah itu ada khalqi. Sejumlah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlah malaikat, jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, batu, air, sejumlah semuanya itu. Itu luar biasa pahalanya. Gitu ya. Kemudian waridha nafsi, dan keridhaan dirinya. Sampai Allah ridho dengan zikir yang sudah kita ucapkan itu. Wazinata arsyih, dan seberat arsynya. Arsy Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk Allah yang paling agung dan paling besar. Wa midada kalimati, dan sejumlah kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah menjelaskan masalah itu ya. Kalau kalimat-kalimat Allah tidak akan pernah habis. Walaupun digunakan untuk menulis kalimat-kalimat tersebut, menggunakan seluruh air lautan yang ada di muka bumi, plus 7 kali lipat. Ya. Tetap saja ya, belum bisa menulis semua kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Saking banyaknya dan semuanya mulia. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita akan melanjutkan bedah buku yaitu yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi dengan judul 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh. Dan kita sudah menyelesaikan pada kesempatan yang lalu 2 poin dari 100 ide itu, yaitu poin nomor 33 dan 34 yang berbicara tentang masalah bagaimana membuat program umroh dan haji bersama keluarga. Dan ini tentunya hal yang sudah panjang lebar kita jelaskan tentang keutamaan haji dan umrah, dan bagaimana manfaat yang sangat besar kalau kita jadikan itu sebagai program utama kita di dalam kita berumah tangga dan berkeluarga, sehingga akhirnya mereka terbiasa ya untuk melihat Ka'bah, kiblat muslimin, kemudian tawaf, sholat di sana, melihat umumnya banyak kaum muslimin yang datang dan berkumpul. Kemudian tentunya ada sa'i, ada tahallul ya, mencukur rambut pada saat selesai umroh dan haji. Dan adanya juga ibadah-ibadah rangkaian yang lain. Kalau haji itu tambahan seperti wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian juga kita tinggal di Mina ya, tinggal di Mina. Maka semua ini adalah poin yang luar biasa, punya efek secara kejiwaan karena menambah iman ya dari setiap anggota keluarga itu sendiri. Dan kesempatan ini insya Allah kita akan masuk ke langkah atau ide ke-35 dari 100 ide membentuk keluarga atau mendidik keluarga menjadi keluarga yang saleh. Kita akan mulai insya Allah membacanya di ide ke-35 dan ini di halaman 44 bagi yang pegang bukunya, yaitu bagaimana kita memonitor zikir harian, zikir mutlak dan zikir yang terkait dengan waktu atau tempat atau jumlah ataupun sifat, seperti zikir pagi petang, zikir sesudah sholat, zikir dalam momen dan kesempatan tertentu. Menyadarkan keluarga tentang pentingnya zikir-zikir tersebut dan bahwa ia adalah penjagaan dan perlindungan bagi mereka dalam hidup ini sekaligus pahala besar dan kebaikan yang melimpah di akhirat nanti. Hal ini bisa dilakukan dengan bertanya, mengingatkan, mempraktekkan di depan mereka, menyanjung dan memuji siapa yang mempraktekannya dan mengamalkannya. Nah, ini paragraf-paragraf awal ya dari ide yang ke-35 ini. Kita perlu garis bawahi teman-teman sekalian bahwasanya zikir adalah ibadah yang sangat luar biasa. Zikir adalah ibadah yang sangat luar biasa. Bagaimana memang satu-satunya ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, itu isinya ya, atau kandungannya luar biasa karena mengingat dan menyebut-nyebut nama-nama mulia Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan satu-satunya ibadah yang akan terus berlanjut sampai ke surga nanti. Kalau sholat, jihad, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, ya, dan lain-lain semuanya, itu hanya dilakukan di dunia saja. Tetapi ini akan dilakukan sampai ke surga. Dan ini luar biasa, gitu ya. Karena tidak ada lagi ibadah yang dikerjakan di surga kecuali zikrullah. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, kalau nanti ahli surga akan diilhamkan berzikir, dibiasakan berzikir, itu sebagaimana diilhamkan seseorang bernafas. Seseorang bernafas, ya. Ini berarti luar biasa. Seperti kita sekarang bernafas di dunia ini, tidak lagi berpikir nafas yang keberapa, gitu kan ya. Maka dan hembusan nafas yang keberapa, begitulah nanti di surga seseorang mukmin akan berzikir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjadi ahli surga, ya, di mana betul-betul kita akan menjadikan zikir ini, ya, sebagai rutinitas kita. Nah, ini poin penting yang harus kita garis bawahi berhubungan dengan zikir. Dan juga cukup banyak hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaannya. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian perbuatan yang lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak, lebih baik daripada kalian menuju ke medan perang, kalian menebas leher musuh kalian dan kalian pun ditebas lehernya, maksudnya meninggal mati syahid di medan perang, ataupun kita membunuh musuh di medan perang, ya. Dan sekian banyak keutamaan. Kemudian para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, lisanmu selalu saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini luar biasa, gitu. Dan ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Misal, kata Nabi SAW, siapa yang masih khawatir dalam bersedekah, masih ada pertimbangan-pertimbangan, masih belum bisa rutin menghidupkan sholat malamnya, masih takut menghadapi musuh-musuh di medan perang, maka hendaklah dianya, ya, selalu membaca dan memperbanyak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Berarti menandakan luar biasa kedudukan zikir ini sampai pada level bisa terposisikan, ya, menyamai pahala orang yang sedekah, pahala orang yang berjihad, pahala orang yang mengerjakan banyak amal-amal, gitu kan. Ya, di sini termasuk sholat tahajud yang masih bolong-bolong, ya. Kalau ada orang menggabungkan antara zikrullah dengan sholat tahajudnya, zikrullah dengan perang atau jihadnya misalnya, maka itu lebih mulia. Tetapi kedudukan zikir luar biasa sampai Nabi SAW mengatakan, siapa yang masih khawatir sedekah, masih punya pertimbangan, siapa yang belum berani menghadapi musuh di medan perang, siapa yang belum menghidupkan dan rutinkan sholat malamnya, maka hendaklah dia membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat lain ditambah dengan wala haula wala quwata illa billah. Ini luar biasa. Dan Imam Al-Mundhiri rahimahullah memasukkan dalam kitab zikir banyak sekali bab-bab khusus masalah zikir-zikir yang mulia subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Itu puluhan hadis disebutkan oleh beliau, tidak kurang dari 2 bab membahas tentang masalah keutamaannya. Dan itu berarti menandakan punya kedudukan yang sangat tinggi. Dan Allah SWT sendiri memuji orang-orang yang berzikir. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini satu kelebihan yang disebutkan sebagai keutamaan zikir itu sendiri. Nah, salah satu yang harus kita hidupkan teman-teman sekalian di rumah adalah membiasakan diri kita dan anggota keluarga untuk berzikir. Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting sekali, ya. Ini penting sekali. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, kalau rumah yang di dalamnya ada zikrullah, ya, dan rumah yang tidak ada zikrullah ibarat seperti orang mati dan orang hidup. Jadi memang ada perbedaan di situ, ya. Bagaimana memang subhanallah orang yang, ya, zikrullah itu di rumah itu seperti ibaratnya orang hidup dan orang mati.
Karena zikrullah itu seperti suasana yang hidup gitu ya, suasana hidup. Nah ini penting sekali untuk digarisbawahi. Kita tahu bagaimana perbandingan orang hidup dan orang mati. Kalau kita letakkan orang jenazah di sebelah dan sebelahnya lagi orang yang masih hidup, ini bisa beraktivitas apa saja yang dia inginkan, yang ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah seperti itulah gambaran tentang perbedaan orang yang berzikir dengan tidak. Dan orang yang suka berzikir ini teman-teman sekalian berarti orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus betul-betul selalu ya berzikir kepada Allah, dan hampir semua aktivitas kita itu dihubungkan dengan zikrullah. Kita tahu sebelum makan ya ada doa dan zikirnya, sesudah makan, mau tidur, bangun tidur, mau berpakaian, lepas pakaian, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah, keluar rumah ya. Interaksi biologi suami istri, atau kita melihat sebuah nikmat yang besar pada diri seseorang, kita dianjurkan untuk meminta dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah atas nikmat tersebut yang besar yang depan mata kita yang Allah perlihatkan, dan kita bisa minta sekaligus agar nikmat yang serupa diberikan kepada kita. Atau kalau ada orang diujikan ya dengan satu ujian yang sebenarnya kita tidak ditimpa atau tidak tertimpa ujian tersebut, ada orang cacat misalnya depan mata atau yang sejenisnya, kemudian kita bisa berlindung kepada Allah SWT, berzikir kepada Allah, ya memuji Allah SWT karena kita selamat dari ujian tersebut, dan kita mohon agar kita tidak ditimpahkan ujian itu. Seperti hadits Nabi SAW, siapapun yang melihat sesuatu yang dia tidak senangi, tidak ada padanya di depan matanya, ada dan menimpa orang lain, maka dia mengucapkan Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdilan. Telah mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak ya, dari makhluknya gitu ya. Nah itu berarti menandakan luar biasa. Oleh karena itu biasa dihidupkan teman-teman sekalian. Tidak ada sesuatu yang salah bila kita membuat sendiri kreativitas kita. Doa masuk kamar mandi misalnya ya, kita tempel di dekat pintu kamar mandi ya. Saran kami tidak di pintu kamar mandi ya tentunya ya. Mungkin di dindingnya yang bagus, yang menarik, yang membuat anak-anak itu tertarik untuk sering membacanya ya. Baik itu doa masuk kamar mandi atau doa keluar kamar mandi misalnya ya. Begitu juga dengan di dekat ranjang anak-anak mungkin ada doa tertulis dengan tulisan yang menarik bagi mereka, doa mau tidur atau doa bangun tidur ya. Kalaupun kita bisa memandu, tapi ini kan agak sulit setiap saat ya. Karena interaksi orang masuk kamar mandi, keluar kamar mandi kan lebih rutin dalam sehari itu bisa beberapa kali gitu ya. Atau mungkin tidur, mungkin si anak tidur di kamar yang berpisah dengan orang tuanya misal. Kemudian tidak sempat diingatkan, tapi kalau ada tulisan itu kan sangat besar manfaatnya ya. Yang itu penting sekali untuk kita hidupkan. Begitu juga pada saat kita zikir habis sholat yang berhubungan dengan ibadah tertentu ya, maka di saat itu usahakan kita sendiri menunjukkan sebagai orang tua kita tidak berdiri kecuali kita sudah berzikir ya. Begitu juga dengan anak-anak, kita ingatkan mereka agar jangan berdiri kecuali sudah selesai berzikir. Nah itu luar biasa keutamaan penting sekali untuk bisa kita jaga, karena kata Nabi SAW tidak ada seseorang yang sholat ya, kemudian selepas sholat dia tidak membatalkan wudunya, tidak berhadas maksudnya, atau mengeluarkan angin misalnya, ataupun buang air besar, buang air kecil, dia tetap aja habis sholat dia duduk dulu, dia berzikir, kemudian tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak berdiri dari mushollahnya. Kalau tidak langgar 3 hal ini, maka malaikat akan ada di atas kepalanya sambil mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Terus begitu malaikat mengulangi ya, sampai dia melanggar satu dari 3 hal tadi. Nah, ini kita ingatkan kepada anak-anak tentang keutamaan tersebut sehingga mereka tidak tergesa-gesa untuk berdiri. Dan ingat ya, usahakan mereka mengerjakan itu karena mereka mengetahui keutamaannya, bukan karena takut dengan kita gitu ya. Makanya kita sebutkan keutamaannya supaya mereka tertarik untuk mau melakukannya. Nah itu juga poin penting. Begitu juga dengan zikir pagi petang ya, karena sedikit agak panjang, Anda bisa coba untuk melantunkan bersama-sama, mungkin dengan memutar audio dulu ya sementara,
zikir pagi di pagi hari selepas subuh, zikir sore selepas sore. Kalau Anda sudah hafal, Anda bisa melantunkan di depan anak-anak dan membiasakan mereka. Insya Allah seminggu, sebulan mereka akan hafal zikir-zikir tersebut. Ya. Kalau Anda mau keluar rumah juga sama. Ya, kalau keluar rumah Anda bilang anak-anak jangan lupa baca doa dulu keluar rumah, ya kan? Karena Nabi SAW sudah mengatakan siapa yang keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tidak ada dan kekuatan kecuali dari sisi Allah. Ya. Maka kalau orang mengucapkan itu pada saat keluar rumah dan kita sampaikan kepada anak-anak, kita pun harus tahu keutamaan itu ya. Maka malaikat akan berkata kepada si pembaca tadi, sesungguhnya kau telah tercukupi dan terlindungi. Dan semua syaitan, kata Nabi SAW, yang bertemu dengan dia akan berkata satu sama yang lainnya, ya sama teman-temannya, bagaimana bisa kita sesatkan dan mengganggu orang ini sementara dia telah tercukupi dan terlindungi. Ini satu keutamaan yang luar biasa, satu keutamaan yang luar biasa yang harusnya tentunya ya difahami dan jangan luput dari setiap orang di antara kita. Jadi di sini dikatakan oleh beliau, ya saya ulangi kembali, memonitor zikir harian untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Baik itu zikir mutlak, ya, dan zikir yang terkait dengan waktu atau tempat atau jumlah ataupun sifat. Jadi maksudnya zikir mutlak itu zikir dibaca setiap saat, tidak dihubungkan dengan misalnya bukan zikir habis sholat, ya. Tapi dia lebih kepada umum, ya. Anda mau berzikir istighfar misalnya, Anda mau baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Anda mau berzikir ya umum, ya itu namanya mutlak. Atau zikir-zikir yang punya tempat, penentuan tempat, jumlah, sifat tertentu seperti zikir pagi petang, zikir sudah sholat, zikir dalam momen-momen dan kesempatan tertentu. Di sini beliau mengatakan menyadarkan keluarga tentang pentingnya zikir-zikir tersebut. Nah ini selalu kita sebutkan keutamaannya. Dan bahwa ia adalah penjagaan dan pelindungan bagi mereka. Dengan berzikir itu masuk dalamnya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau diikuti dengan doa, ya. Doa berlindung dari segala macam mara bahaya, misalnya itu gangguan-gangguan. Dan sekaligus ada pahala yang besar, ya, dan kebaikan yang melimpah di akhirat nanti. Hal ini bisa dilakukan dengan bertanya, mengingatkan, mempraktekannya di depan mereka, menyanjung dan memuji siapa yang mempraktekannya dan mengamalkannya. Nah di sini pernah kita jelaskan kalau Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah masih ingat ya, kalau yang dipuji itu hanya anak-anak yang sebelum balik, ya. Kalau sudah balik jangan dipuji. Karena pujian terhadap amal soleh yang dikerjakan itu dikhawatirkan nanti malah akan membuat mereka riya karena sudah mulai dicatat amal-amal solehnya, ya. Tetapi yang kita lakukan adalah kita memuji kalau masih kecil. Oh Masya Allah, ya ini sangat baik yang dilakukan, misal contoh, ya. Insya Allah nanti berpahala dan seterusnya. Itu kalau masih kecil nggak masalah, ya. Untuk memotivasi mereka dulu dan nanti akan disampaikan tentang keutamaannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Juwairiyah radhiyallahu anha, ya. Sahabat-sahabat ini menukil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha thumma raja ba'da an adha wa hiya jalisa فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. Riwayat ini dinukil di halaman 45 di buku kita, ya. Yang terjemahannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menukil dari istri Nabi SAW yang bernama Juwairiyah radhiyallahu anhu ajma'in. Juwairiyah mengatakan bahwa Nabi SAW keluar dari sisinya sesudah sholat subuh. Sementara dia duduk di tempat sholatnya. Nabi SAW pergi sholat subuh, sementara Juwairiyah lagi duduk di situ untuk sholat subuh dan berzikir. Lalu Nabi SAW keluar, kemudian Nabi SAW kembali lagi selepas terbit matahari. Lalu beliau kembali kepada Juwairiyah di waktu duha, sementara dia masih seperti semula. Maka Nabi SAW tanya, kamu masih dalam keadaan seperti saat aku meninggalkanmu? Maksudnya berzikir aja, gitu kan? Maka dia mengatakan Juwairiyah, iya,
Kata Nabi SAW, sungguh aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali sesudah aku meninggalkanmu. Seandainya 4 kalimat yang aku ucapkan itu ditimbang dengan apa yang kamu katakan sejak tadi, niscaya ia akan menyamainya pahalanya. Maha suci Allah atau subhanallah, dan dengan memujinya sebanyak jumlah makhluknya, ada khalqi. Kemudian waridha nafsi, sesuai dengan keridhaan dirinya. Wazinata arsy, dan seberat timbangan arsy-nya atau singgasananya. Wa midada kalimati, dan sejumlah tinta yang menulis kalimat-kalimatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini, ya Bapak Ibu sekalian, memberikan kepada kita ada ekstra tambahan informasi tentang zikir. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan tambahan pahala dari zikir yang Bapak Ibu baca, itu bisa. Caranya gimana? Setiap kali selesai menyebutkan satu jenis zikir, maka Bapak Ibu mengatakan, ya, ada khalqi. Jadi misalnya subhanallah, atau alhamdulillah, atau la ilaha illallah, ya, atau Allahu akbar, atau la haula wa la quwata illa billah. Setiap selesai mengucapkan berapapun jumlah yang Bapak Ibu ucapkan, ikutkan setelah itu ada khalqi. Sejumlah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlah malaikat, jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, batu, air, sejumlah semuanya itu. Itu luar biasa pahalanya. Gitu ya. Kemudian waridha nafsi, dan keridhaan dirinya, sampai Allah ridho dengan zikir yang sudah kita ucapkan itu. Wazinata arsy, dan seberat arsy-nya. Arsy Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk Allah yang paling agung dan paling besar. Gitu. Wa midada kalimati, dan sejumlah kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah menjelaskan masalah itu ya. Kalau kalimat-kalimat Allah tidak akan pernah habis. Walaupun digunakan untuk menulis kalimat-kalimat tersebut, menggunakan seluruh air lautan yang ada di muka bumi, plus 7 kali lipat. Ya. Tetap saja ya, belum bisa menulis semua kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Saking banyak dan semuanya mulia. Ini ajaran dari Nabi SAW dan tentu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Bagaimana seseorang itu justru dia mendapatkan keutamaan yang berlipat ganda hanya dengan mengikuti setelah zikir 4 potongan kalimat tadi. Ingat ya, ada khalqi, sejumlah makhluknya, waridha nafsi, keridhaan dirinya, wazinata arsy, ya seberat timbangan arsy-nya, wa midada kalimati, dan sejumlah kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian riwayat lain berhubungan juga dengan masalah zikir, diangkat oleh penulis riwayat dari Ali radhiyallahu anhu yang menyebutkan juga tentang bagaimana dahsyatnya pengaruh zikir itu. Dikatakan anna Fatimah tashtakat ma talqa min ar-raha fi yadiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahuma ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuma idza akhadtuma madhaji'akuma أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 وهو خير لكما من خادم. Bahwa Fatimah radhiyallahu anha, istri Ali radhiyallahu anhu dan anak Nabi SAW, mengeluhkan bekas penggilingan pada tangannya, Ya, ini dalam riwayat lengkapnya sebenarnya Fatimah datang kemudian mengeluhkan tentang tangannya yang artinya ada bekas-bekas karena kerja keras ya. Dan Fatimah radhiyallahu anha mengetahui pada masa itu Nabi SAW memiliki beberapa budak dari harta rampasan perang. Dan beliau minta agar dihadiahkan atau dibantukan dengan 1 orang pembantu agar bisa membantu beliau di rumah. Ya. Dan ini di sini sebenarnya bukan sedang membahas pembantunya ya. Karena dalam Islam boleh menggunakan pembantu. Ya, bagaimana juga Nabi SAW menggunakan pembantu di rumah-rumah beliau. Ya, atau asisten rumah tangga. Tetapi Nabi SAW ingin menitik beratkan kepada anaknya Fatimah dan mantunya Ali. Ya, anak mantunya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Sebenarnya seperti apa keutamaan zikir itu. Dan dahsyatnya seperti apa. Dia akan mengalahkan adanya pembantu yang membantu kita dalam bekerja. Kalau mau lebih semangat bekerja, lebih rajin, lebih giat, maka coba ikuti dengan zikrullah. Itu akan sangat membantu untuk kita semangat mengerjakan pekerjaan kita. Itulah tadi titik-titik itu ya.
Jadi ada titik-titik bagian-bagian bukunya bahwa Fatimah radhiyallahu anha mengeluhkan bekas penggilingan pada tangan titik-titik karena riwayatnya masih bersambung ya. Kemudian dikatakan maka Rasulullah SAW bersabda kepada keduanya. Dan ini sebelum Nabi SAW bersabda kepada keduanya. Dalam riwayatnya juga ada tambahannya. Lalu Nabi SAW mendatangi rumah keduanya dalam kondisi pada saat itu musim dingin. Lalu Ali dan Fatimah sudah tidur di atas ranjang. Dan Nabi SAW masuk ke dalam selimut mereka atau duduk bersama mereka di ranjang. Dan Ali mengatakan kami masih bisa merasakan dingin telapak kaki Nabi SAW. Kemudian beliau menyampaikan ini. Mau nggak ya? Atau maukah kalian berdua aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik bagi kalian berdua dibandingkan apa yang kalian minta. Karena keduanya minta diberikan seorang pembantu atau asisten rumah tangga. Bila kalian berdua hendak beranjak tidur, maka bertakbirlah sebanyak 34 kali. Bertakbir berarti Allahu Akbar. Bertasbihlah sebanyak 33 kali. Subhanallah. Dan bertahmidlah, ucapkan Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Ia lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi di sini kita sudah bahasakan tadi teman-teman sekalian, bukan berarti tidak boleh menggunakan jasa asisten rumah tangga atau pembantu. Tetapi yang dititik beratkan itu adalah masalah zikirnya. Ya, ini bisa memberikan semangat ya, sehingga menggantikan posisi pembantu. Siapapun yang ingin semangat bekerja, dia berzikir. Kalau Anda masih ingat ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau seseorang akan tidur malam hari, maka syaitan akan mengikatnya dengan 3 ikatan di tengkuknya, ya, di lehernya bagian belakang gitu ya. Dan di setiap ikatan tersebut syaitan meniupkan, mengatakan malam masih panjang, tidurlah. Nah seperti itu ya. Dan kalau orang ini bangun, kemudian dia berzikir, itu yang pertama. Maka akan lepas ikatan yang pertama. Ini kita tidak lihat ikatan syaitan itu. Tapi kita diajarkan, kalau disampaikan, kalau ada musuh kalian namanya syaitan, dan syaitan mengikat kalian. Cara untuk melepaskan ikatannya, dan nanti akhirnya besoknya kita menjadi seorang yang semangat, kreatif ya. Yaitu dengan cara bangun zikrullah. Baca zikir apa saja. Yang paling utama tentunya kalau kita membaca zikir bangun tidur ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Misal contoh, atau zikir-zikir bangun tidur yang lain. Seperti sabda Nabi SAW, siapa yang terkaget tengah malam kemudian membaca ya la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian menambah dengan Allahumma gfirli. Ya. Maka kalau dosa-dosanya akan dimaafkan yang lalu, kalau dia sholat akan diterima, kalau dia berdoa akan diterima. Kan gitu. Ini dia bangun. Terlepas ikatan pertama kalau berzikir. Ikatan kedua, kata Nabi SAW, akan terlepas kalau seseorang itu berwudu. Dan kalau dia sholat, tahajud, dan subuh, ya, maka akan terlepas ikatan ketiga. Dan engkau akan temukan, kata Nabi SAW, orang itu orang yang paling semangat di harinya. Nasyitan, ya. Dia sangat semangat, kreatif. Kalau tidak, kata Nabi SAW, maka engkau akan temukan dia akan berjiwa buruk dan juga lemas, ya. Berjiwa buruk dan juga lemas. Nah ini ya terjadi ya di masa Nabi SAW disampaikan hadis ini, dan Nabi SAW masih hidup, dan artinya bermanfaat juga buat kita tentunya ya. Jadi ini contoh, jadi luar biasa keutamaan zikrullah itu. Maka jangan luput dari seseorang di antara kita. Dan kita kalau bicara tentang keutamaan zikir ini banyak sekali, ya banyak sekali. Di antaranya juga kalau orang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selain punya bobot pahala yang besar sebagaimana sudah kita sebutkan tadi ya, lebih baik daripada infak emas dan perak, lebih baik daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Juga dia teman-teman sekalian bisa memudahkan ya ibadah-ibadah kita yang lainnya. Karena orang kalau sudah biasa zikrullah, maka dia itu sebenarnya lebih terdorong dan termotivasi untuk mengerjakan ibadah yang lain. Apalagi zikrullah tidak bisa luput dari ibadah-ibadah secara umum. Sholat itu ada zikirnya, ya. Baik itu dalam sholatnya, sementara sholat ya, ruku, sujud, ya, tidal dan seterusnya, doa dan zikirnya ada.
Kemudian juga selepas sholat juga ada, puasa juga begitu ya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak zikrullah dan termasuk pada saat buka puasa, doa mustajab. Kemudian tentu kita tidak bisa pisahin doa sama zikir ya, karena doa bagian daripada zikir. Dan apapun mengingat Allah berarti silakan dengan zikir. Tapi itu secara umum, kalau khusus baru menyebutkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga tahu haji dan umrah penuh dengan doa dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kita tidak luput daripada berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini selalu ada ucapan-ucapan yang kita sampaikan dan zikrullah. Dan sudah kita sampaikan juga tadi, kalau dia ibadah yang terus berlanjut sampai di akhirat sana, maka biasakan teman-teman sekalian. Tidak ada salahnya kita pada saat sedang santai duduk, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Bukan riak, tetapi kalau ada anak-anak kita perdengarkan pada mereka. Umumnya biasa mereka mengikuti orang tuanya, kan gitu. Jadi anak-anak itu tergantung kebiasaan apa yang kita lakukan di rumah. Kalau kita hanya sibuk sendiri dengan handphone kita tidak duduk terus sama mereka, mereka taunya, oh itu pendidikan. Berarti saya pun akan sibuk dengan handphone, gitu kan. Tapi kalau kita baca buku misalnya, maka dia tahu, oh itu berarti pekerjaan orang tua saya. Dia baca buku, maka saya pun harus baca buku. Misal, kan gitu. Itu semuanya itu teman-teman sekalian yang menjadi contoh bagi anak-anak kita. Menjadi contoh bagi anak-anak kita. Jadi kita harus hati-hati sekali. Anak-anak itu seperti lembaran putih yang mereka diisi dengan apapun. Jadi kalau ada anak-anak yang sering teriak-teriak di rumah, itu karena orang tuanya sering teriak-teriak. Tapi kalau anak itu lembut, santun, itu karena orang tuanya juga begitu di rumah. Itu ciri khasnya. Karena mereka itu betul-betul mengikuti lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan kalau kita berhasil menanamkan dengan baik kepada anak-anak poin-poin yang baik ini, ya maka dia akan bisa mempengaruhi lingkungannya. Ya lingkungan di sekolahnya misalnya, ya teman-teman di sekitarnya. Karena besar sekali pengaruhnya, ya, karena kita membiasakan mereka dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah ini poin atau ide yang ke-35, masalah membiasakan zikir. Ya. Dan ingat juga tentang masalah zikir mau tidur ya Bapak Ibu sekalian, itu penting sekali kan. Kita biasakan selalu mengingatkan mereka untuk berzikir. Dan sangat baik juga kalau kita tambahkan mengatakan jangan lupa ya baca doa untuk kedua orang tua. Mau tidur kah, setiap ada kesempatan kah, nah ini penting sekali sehingga mereka terbiasa untuk mengucapkan ya zikrullah. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke ide ke-36 dan kita cukupkan dengan ini tentunya ya. Kita akan bahas 2 ide dari 100 ide membentuk keluarga yang saleh. Ide ke-36, berpartisipasi dengan para tetangga pada kesempatan-kesempatan bahagia atau sebaliknya. Bahkan dalam hal makan dan minum, membiasakan keluarga untuk memegang akhlak yang baik dan partisipasi mulia ini. Ya. Jadi artinya kita membiasakan anak-anak kita interaksi dengan tetangga. Minimal berbuat baik sama mereka. Berbuat baik, kayak misalnya kita disunnahkan kalau masak makanan kita lebihkan dan berbagi pada tetangga. Ya, itu yang disebutkan dalam riwayat yang diangkat oleh penulis. Ya, sebuah riwayat di sini dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza sana'ta marakatan fa'akthir ma'aha. Thumma anzur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minhu bima'ruf." Bila kamu membuat sayuran maka perbanyak airnya, atau perbanyaklah isinya. Sayuran kah, marak itu bisa berarti juga daging yang berkuah, ya apa saja yang kita masak lah di rumah ya. Lebihkan, kemudian perhatikan sebuah keluarga tetanggamu atau tetanggamu, diperhatikan tetangga dan berikanlah sebagian darinya kepada mereka dengan cara yang baik. Maksudnya jumlah yang pantas gitu ya. Sesuai dengan kemampuan kita, Nah dari hadis ini kita bisa lihat bagaimana sebenarnya orang-orang terdekat kita yaitu tetangga, kita dianjurkan agar berbuat baik sama mereka. Kita berbuat baik sama mereka. Bagaimana kita peduli sekali dengan keadaan mereka, dengan cara kita berbagi, ya berbagi. Dan tentu kalau kita bicara tetangga ini panjang lebar sekali ya bahasan para ulama berhubungan dengan masalah ini. Kita akan coba lebih dalam membahas di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa
Surah nomor 4 ayat 36. Ya, saya berharap yang mengikuti acara kita bisa melihat aplikasi Al-Quran di handphonenya dan buka ya. Surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 36. Saya akan bacakan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa bilis sabili wa ma malakat aymanukum. Ya. Al-ayat yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Ini asas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu, suruh bakti sama kedua orang tua. Kemudian karib kerabat, siapapun yang punya hubungan kekerabatan, dahulukan mereka dari orang lain. Kemudian baru anak-anak yatim, orang-orang miskin. Nah ini semua tidak kita bahas, ini bahasanya panjang. Tapi kita jadikan saksi bahasan setelahnya tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan juga teman sejawat. Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Ya, Ibnu Sabil orang terputus jalan dan hamba sahaya adalah budak yang memang di masa dulu ada perbudakan ya. Maksud ayat ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sembahlah Allah dan tauhidkanlah dia. Jangan pernah menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adanya perintah untuk bakti dengan kedua orang tua dan memperhatikan hajat-hajat mereka, ya, menggembirakan hati mereka, mengeluarkan mereka dari permasalahan dan kemelut yang sedang menimpa mereka, ya. Kalau ibu bapak Anda masih hidup, maksimalkan. Kalau sudah meninggal, ya Anda bisa menyampaikan tambahan amal soleh dengan doa, istighfar, sedekah, menyebarkan ilmu yang mereka pernah sampaikan, ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, nanti akan datang orang pada hari kiamat, diberikan pahala yang sangat banyak bergunung-gunung, dan ditinggikan derajatnya ya, sampai dia bertanya, dari mana ini? Maka kata para malaikat, ini adalah istighfar anakmu untukmu. Ya. Kemudian juga kita disuruh berbuat baik untuk karib kerabat, siapapun yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, dan tidak boleh kita melalaikan hak mereka. Kapan kita mendahulukan karib kerabat dari orang lain, maka kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala kebaikan yang kita lakukan, seperti kita berbagi makanan untuk bersedekah, juga silaturahimnya. Serta anak-anak yatim. Anak-anak yatim adalah anak-anak yang meninggal ayahnya sebelum balik. Ya. Laki-laki atau perempuan, maka dikatakan yatim. Kalau sudah balik, sudah hilang istilah yatim dari dia. Dan juga orang-orang miskin. Ya, orang-orang miskin. Siapa saja yang kebutuhannya belum terpenuhi dari pendapatannya, diistilahkan dengan miskin. Kalau dia tidak punya pendapatan, maka disebutkan dengan fakir. Itu lebih pantas dibantu daripada orang-orang miskin. Karena miskin sebenarnya punya income tapi tidak cukup gitu ya. Kemudian juga disuruh perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah ini jadi saksi bahasan kita. Ada jari zil kurba, itu adalah pendapat ulama mengatakan orang yang tetangga dan punya hubungan kerabat. Sebagaimana menjadi pendapat Ibnu Abbas dalam masalah ini ya. Ada juga yang mengatakan al-jari dzil qurba adalah tetangga muslim. Kita disuruh berbuat baik dengan tetangga-tetangga tersebut. Sedangkan tetangga jenis yang kedua, tetangga yang tidak punya hubungan kerabat, yang disebut dengan al-jaril junub ya. Itu tetangga yang di samping. Nah, jadi di sini Allah SWT memisahkan mana tetangga yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, mana tetangga yang tidak punya hubungan kekerabatan dengan kita. Karena kalau kita berbuat baik dengan tetangga yang punya hubungan kekerabatan, kita akan dapat double pahala. Bahkan 3 pahalanya ya. Kita melanjutkan silaturahim, kita berbagi makanan untuk bersedekah pada mereka, dan kita memberikan hak tetangga. 3 pahala sekaligus yang bisa kita dapatkan dari tetangga yang punya hubungan kekerabatan. Dan pendapat Ibnu Abbas tadi juga mengatakan bisa masuk siapapun muslim ya, dalam masalah ini. Tapi kalau muslim berarti mendapatkan 2 pahala. Berbuat baik sedekahnya misalnya kita berikan, dan karena dia tetangga muslim gitu ya. Sementara yang dimaksud dengan dalam ayat al-jaril junub, tetangga yang ada di samping, ini kata para ulama adalah yang dimaksud tetangga-tetangga selain kerabat, ya, dan juga ada sebagian ulama mengatakan tetangga non-muslim. Jadi dari sini teman-teman sekalian, Islam datang memberikan gambaran kepada kita kalau tetangga itu semuanya muslim atau non-muslim, sama. Ya. Kita harus tetap berbuat baik sama mereka, dan tidak boleh kita mengganggu walaupun mereka non-muslim. Ya. Berbuat baik sama tetangga apapun, maka akan sama
kebaikannya atau pahalanya. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, Jibril terus mewasiatkan kepadaku tentang tetangga, sampai aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Saking pentingnya untuk peduli dengan tetangga tersebut. Ya. Kemudian dan perlu digarisbawahi juga, ya, kira-kira seperti apa sih cara berbuat baik dengan tetangga? Ya, kita mengucapkan salam dengan tetangga, menegur sapa, ya, menjenguk pada dia sakit, ya, kemudian melayat atau takziah pada saat memang ada kematian yang dialami, kesedihan di rumah mereka, mengucapkan selamat kalau memang ada sesuatu yang menggembirakan. Kemudian kita juga bisa berbagi makanan, ya, berbagi pakaian. Kemudian kita menghindari hal-hal yang mereka tidak sukai, mengganggunya seperti parkir sembarangan depan rumahnya, gitu kan. Kemudian kita meminta maaf kalau kita berbuat salah. Kita menjaga hak-hak mereka dengan tidak nyelonong masuk ke rumahnya, atau kita memandangi pasangan hidupnya misalnya, membuat mereka sakit, ya, atau kita mengganggu anak-anaknya misalnya. Nah, ini semua ini tidak dibolehkan sama sekali, ya, karena masuk dalam umumnya makna hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Kata Nabi SAW, Jibril tidak henti-hentinya mengingatkan padaku agar menyampaikan kepada umat ini untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku menyangka bahwa Jibril hendak menjadikannya sebagai ahli waris. Padahal sebenarnya tidak, ya. Padahal sebenarnya tidak. Sampai dalam buku-buku fikih juga dibahas tentang istilah al-jaru ahaqqu bisaqqabati jari. Tetangga itu lebih pantas terhadap penawaran tetangga. Jadi kalau Anda mau jual rumah, Anda mau jual mobil, kendaraan atau apa saja, maka dahulukan tetangga kita, dahulukan tetangga. Dan khilaf di antara ulama, teman-teman sekalian, tentang masalah apa sebenarnya atau siapa tetangga itu, ya. Siapa tetangga itu, ya. Mana saja mereka, gitu kan, jaraknya. Ya, ini khilaf di antara ulama. Khilaf di antara ulama tentang masalah tetangga. Jadi ada yang mengatakan 40 rumah dekat rumah, ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, semenjak bisa terdengar suara azan maka dia tetangga masjid. Berarti semuanya juga yang bisa mendengarkan suara kita tetangga, ya. Kalau Atha bin Abi Rabah lebih luas lagi. Seorang ulama tabi'in, beliau menganggap satu kota itu tetangga, gitu kan. Tetapi dalam pemberian kita dahulukan orang-orang terdekat, karena Nabi SAW pernah waktu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, siapa orang yang paling pantas aku dahulukan dari tetanggaku, maka kata Nabi SAW, orang yang paling dekat pintunya dengan rumahmu. Ya, itu iya. Tetapi istilah tetangga ini ulama melebarkan, gitu ya. Dengan istilah bahwasanya siapapun yang sesekota sama kita bahkan dianggap satu tetangga, gitu ya. Makanya Atha bin Abi Rabah pernah berkata, sesungguhnya penduduk Mekah adalah tetangga Allah karena tinggal dekat Ka'bah, ya. Ada Baitullah, ada rumahnya Allah di sana. Dan penduduk Madinah adalah tetangga Rasulullah SAW karena memang tinggal satu kota dengan Nabi SAW. Nah, ini penting, ya. Berarti kita punya peluang yang sangat besar untuk bisa berbuat baik dan meraih keutamaan berbuat baik pada tetangga ini, ya. Karena Nabi SAW mengingatkan saking pentingnya berdoa dengan tetangga dalam hadis, ya, yang sahih tentunya, ya. Dari hadis Amr bin Mu'adz al-Ashhali radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan neneknya telah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya nisa'al mu'minat, wahai para wanita mu'minah, ya, la tuhkiranna, ya, imra'atun min kunna li jaratiha. Jangan sampai seseorang di antara kalian atau seorang wanita dari kalian meremehkan pemberian tetangganya, ya, atau memberikan kepada tetangganya, walau qura'u syatin muhraq, ya. Walaupun, ya, pemberian tersebut berupa betis kambing yang dibakar. Ini hadis yang sahih, ya. Dan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adab Mufradnya, ya nisa al-muslimat, wahai para wanita muslimah. Ya nisa al-muslimat, wahai wanita muslimah. 2 kali Nabi SAW ulangi, dipanggil. Berarti di sini umum sahabat yang hadir pada saat itu atau siapa saja muslimah yang hidup sampai menjelang hari kiamat nanti.
La tuhkiranna jaratun li jaratiha. Jangan salah seorang dari kalian ya pelit ya atau menganggap remeh tetangganya dalam memberi atau menerima pemberiannya. Walau ya disebutkan firsina syat ya. Walaupun hanya dengan ya berupa kaki domba saja. Tidak ada dagingnya pun tidak ada masalah ya. Ada sebagian tradisi orang-orang yang masak itu dia biasanya masak ya kaki. Saya pernah lihat itu mungkin Indonesia juga ada kali ya. Tidak ada dagingnya, tapi kaki itu mungkin mereka ambil sum-sumnya atau apa direbus ya, dibuatlah seperti kuah sendiri. Waktu itu saya masih di Kairo, waktu masih SMP pernah ada yang memberikan tetangga ya seperti itu. Maka walaupun cuma begitu, mungkin modalnya cuma tulang yang biasanya kita kalau punya kemampuan makan daging tulangnya dibuang gitu kan. Itu pun tetap saja kalau cuma itu kita punya berbagi dengan tetangga. Atau kalau tetangga kasih, terima pemberian tersebut. Itu saking pentingnya untuk menjaga ya, hubungan. Dan tidak boleh sama sekali kita menyakiti tetangga ya. Di masa Nabi SAW pernah terjadi ada seseorang menyakiti tetangga. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, inna li jaran yu'zini. Wahai Rasulullah, saya punya tetangga yang menyakitiku. Ya. Jadi sahabat ini mengeluh tentang bagaimana ada tetangganya yang menyakitinya. Maka Nabi SAW mengatakan, intaliq fa'akhrij mata'aka ila tariq. Kalau gitu sekarang pulanglah dan keluarkan barang-barangmu di pinggir jalan. Gitu kan. Orang itu pun pulang dan mengeluarkan barang miliknya ke jalan. Maka orang-orang pada berkumpul. Kenapa nih orang keluarin barang-barangnya di depan rumahnya? Tidak disebutkan barang apa ya. Yang lain tetangganya yang tidak mengganggu bertanya, Masya Nuk, apa perkaramu, apa masalahmu? Kenapa kau keluarkan barang-barang ini? Orang itu menjawab, li jarun yu'zini. Saya punya tetangga sebelah ini menggangguku. Dalam riwayat lain, Nabi SAW ajarkan kepada dia, keluarkan barang-barangmu dan kalau orang tanya nanti bilang, tetanggaku menggangguku. Biar tetangga yang lain tahu kalau orang ini mengganggu gitu ya. Fadzakarat lin Nabi SAW faqal, ya. Maka pada dalam orang itu mengatakan, ya, sesungguhnya saya punya tetangga yang menggangguku. Lalu kuceritakan kepada Nabi SAW. Fadzakartu lin Nabi SAW. Kemudian faqal, Nabi SAW mengatakan, intaliq, berulanglah. Fa'akhrij mata'aka ila tariq. Keluarkan barang-barangmu, sebagian barang-barangmu di depan rumahmu, di tengah jalan. Maka orang-orang mengatakan, Allahumma al'anhu, Allahumma akhzihi, ya. Maka orang-orang yang lain pada marah sambil mendoakan keburukan buat tetangga yang mengganggu tadi. Ya Allah, laknat dan hinakan dia. Rupanya hal itu terdengar oleh tetangganya yang mengganggu. Maka berangkatlah ia untuk menemui tetangganya yang dia ganggu itu sambil mengatakan, Irja' ila manzilik fa wallahi la uzik. Kembalilah ke rumahmu. Demi Allah, saya tidak akan mengganggumu lagi. Ini hadis Hasan Sahih diriwayatkan ya oleh Abu Dawud dan beberapa ulama-ulama hadis yang lain. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai tetangganya yang menyakitinya, maka Nabi SAW mengatakan, ihmil mata'ak, ya, bawa hartamu, fadha'ha ala tariq, taruh di depan rumah, faman marra bihi yal'anhu, sehingga orang yang lewat akan melaknat atau mendoakan buruk tetangga yang mengganggumu itu. Maka orang yang lewat di tempat itu melaknat tetangganya yang mengganggu. Tetangga tersebut pun lalu datang kepada Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, Mala kita ya, minan nas. Ya. Maka orang itu datang lalu Nabi tanya, apa yang kau temui dari orang-orang? Orang itu mengatakan, Inna la'natullahi fawqa la'natihim. Sesungguhnya laknat Allah berada di atas laknat mereka. Lalu dia berkata pada orang yang mengadu tadi, kufita, kamu telah tercukupi. Atau semacam ucapan seperti itu. Jadi ini luar biasa nih. Ya, bagaimana tidak bolehnya mengganggu tetangga. Sampai kalau ada tetangga yang mengganggu dan sudah diingatkan tidak mau dengar, maka kita boleh minta tolong pada tetangga-tetangga yang lain. Alhamdulillah di Indonesia kita ada RT, ada RW ya, yang bisa kita sampaikan. Dan sudah menjadi kepedulian yang harus tertanam bagi setiap muslim. Tidak boleh dia anggap remeh hal-hal seperti ini. Jangan dia anggap ya biasa saja untuk mengganggu tetangga. Ya, termasuk juga ya, ini teman-teman penting, tolong diperbaikin ya.
Karena kita ini, saya tidak tahu apa motivasinya. Sebagian orang kita di Indonesia suka sekali kalau punya motor knalpotnya diganggu. Dan pada saat dinyalakan ribut sekali. Mengganggu tetangga, mengganggu orang di jalan. Dan saya tidak tahu apa manfaatnya. Akan lebih boros bahan bakar, mengganggu orang lain. Bisa didoakan keburukan. Kenapa perusahaan dan pabrik sudah buat knalpot yang bagus, suara yang halus menandakan motor itu berkualitas, kenapa diganti? Kadang-kadang di jalan. Dan itu subhanallah tidak ada unsur lain kecuali atau mayoritasnya karena orang mau sombong, mau berbangga-bangga. Kan gitu. Jadi bahaya sekali. Berhentikan ini teman-teman sekalian. Ya. Atau Anda putar musik besar sekali, mengganggu orang lain. Ya, gitu. Ini, atau Anda ngobrol di tengah malam, ketawa-ketawa, ngakak-ngakak. Mengganggu tetangga, ini bahaya sekali, ya. Dilarang dalam agama. Atau apa saja yang menyakiti mereka. Kita disuruh berbuat baik sama mereka, menjaga perasaan mereka. Apalagi kalau tetangga punya anak kecil, punya bayi, ya. Dia tidak boleh mengganggu mereka, teman-teman sekalian. Ya. Dalam riwayat yang lain, Thawban ini salah satu pembantu Nabi SAW mengatakan, Ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayyam. Ya. Fa yahluku ahaduhuma famata wa huma ala dhalika min al-musarama illa halaka jami'an wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yakharuhu hatta yahmilahu dhalika ala an yakhruja min manzilihi illa halak. Tidak ada dua orang yang saling bermusuhan lebih dari 3 hari. Lalu salah seorang dari mereka meninggal dalam keadaan seperti itu, melainkan keduanya akan binasa, akan ditanya oleh Allah SWT hari kiamat. Kenapa bermusuhannya? Oleh karena itu kalau ada yang musuh kita nggak usah ikut musuh dia, biarkan saja dia tanggung jawab nanti di depan Allah. Nggak usah ikut-ikutan bermusuh-musuhan. Ya, ini termasuk juga suami istri atau siapa saja, nggak usah bermusuhan. Kalau tidak cocok ya sudah berpisah, gitu kan. Selesai gitu. Kalau masih bisa diperbaikin, perbaikin. Libatkan orang ketiga yang bijaksana dari setiap keluarga misalnya. Gitu. Kemudian dikatakan lanjutannya adalah, dan tidak ada seorang pun yang menzalimi tetangganya atau menyakitinya, sampai hal itu membawanya keluar dari rumahnya, kecuali dia pasti akan binasa. Artinya orang yang mengganggu tadi, itu ya. Orang yang mengganggu tadi. Dan ini berlaku juga walaupun tetangga kita non-muslim ya. Berlaku hal tersebut. Jadi kita harus hati-hati sekali. Dan disebutkan bahwasanya Mujahid, salah satu tabi'in mengatakan, saya pernah berada di sisi atau di rumah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat Nabi, Amr bin As ayahnya juga sahabat Nabi. Sedangkan pembantunya sedang memotong kambing. Lalu si Abdullah berkata, sahabat ini berkata, Ya gulam, idza faragta fabda bijarinal Yahudi. Hai fulan, dia bilang sama pembantunya, kalau kamu selesai potong kambing, sudah selesai masak, dia bilang sama pembantunya, maka dahulukan tetangga kita yang Yahudi ini. Orang Yahudi disuruh dahulukan untuk memberikan, karena tetangga terdekat dengan rumahnya. Ya. Lalu ada salah seorang berkata, ya, Al-Yahudi aslahakallah, apakah engkau memberikan sesuatu kepada orang Yahudi? Semoga Allah memperbaiki ya keyakinanmu ini. Apa memang betul kita harus bantu orang Yahudi gitu ya? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, Inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar. Aku mendengarkan sendiri bagaimana Nabi SAW memberikan wasiat tetangga. Hatta ya khashayna an ruwina annahu sayuwarrithuhu. Sampai kami khawatir kalau beliau akan menetapkan hak waris untuk ahli atau untuk tetangga. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Itu saking luar biasanya ya kedudukan tetangga itu. Oleh karena itu kita harus hidup dalam kondisi betul-betul menghormati tetangga. Ya, ini bukan main-main, ini sesuatu yang penting sekali untuk kita pahami. Perhatikan hadis Nabi SAW yang lain ya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab beliau. Dan juga Imam Muslim meriwayatkan tentunya. Hadis ya dari Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih
Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tamunya. Dikatakan dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hanya mengucapkan yang baik atau dia diam saja. Hadits ini, teman-teman sekalian, yang merupakan hadits yang sahih, di mana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada pesan 3 dari Nabi SAW yang menjadi tolok ukur keimanan seseorang dan berharap selamat di akhirat, masuk surga dan selamat dari api neraka. Yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, hendaklah dia berbuat baik. Hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Ini pesan pertama. Mengaku beriman sama Allah, mau selamat di akhirat, maka berbuat baik pada tetangga. Dan pesan yang kedua, barang siapa yang mengaku beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ya dia menghormati tamunya, memuliakannya. Kalau datang diberikan apa yang biasa dia berikan gitu ya. Memuliakan tamu. Kemudian yang ketiga, ya, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, di akhirat mau masuk surga selamat dari neraka, dia hanya mengucapkan yang baik atau dia diam. Dan ini penting sekali teman-teman sekalian ya. Kita masih mau nambahkan mungkin sebuah riwayat lagi tentang bahayanya mengganggu tetangga. Ya, apalagi kalau sampai, wa na'udzubillah ya, berselingkuh dengan pasangan tetangga. Ini luar biasa ya. Di bab dosa zina, yang paling berat itu adalah berzina dengan mahram. Ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudara, paman atau tante sama ponakan. Ini sama mahram. Ini dosa yang paling berat dalam zina. Yang kedua adalah berzina dengan istri mujahid. Suaminya lagi berperang, dia ganggu istri orang. Dan kata Nabi SAW, ya, kalau seorang mujahid diganggu istrinya sampai akhirnya berzina dengan tetangganya, sebenarnya tetangganya ini ya berzina atau mengganggu istri si mujahid tadi sementara suaminya pergi, maka si mujahid ini akan didatangkan hari kiamat dan dibolehkan oleh Allah untuk memilih apapun pahala yang dia mau ambil dari orang yang menzinai istrinya tadi. Maka kata Nabi SAW, apakah kalian mengira dia akan meninggalkan satupun pahala untuk si pelaku jahat ini? Tanda tanya. Tentu orang semua punya jawaban. Tentu saja kalau dikasih pilihan, boleh kata Allah kamu ambil semua pahalanya atau sebagian pahalanya. Pasti dia akan ambil semuanya karena dia butuh untuk menambah derajat di surga. Yang ketiga, berzina dengan istri tetangga. Nah ini, atau suami tetangga. Ini orang yang terdekat yang tidak boleh sama sekali kita mengganggu rumah tangga mereka, gitu kan? Sebagaimana dinukil dalam sebuah riwayat ya, dari Miqdad bin Aswad ya, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat mengenai zina. Mereka semua menjawab, haram, harramahullahu wa rasulah. Ya, harramahullahu wa rasuluh. Sesungguhnya hukumnya haram ya Rasulullah, dan Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ini pesan yang luar biasa. La an yazni ar-rajulu bi 10 niswah aisar alaihi min an yazni bi imra'ati jarih. Ketahuilah ya, dosa zina seseorang laki-laki kepada 10 perempuan ya, lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Seperti itu luar biasa ya. Bagaimana luar biasanya pesan Nabi SAW. Artinya berzina dengan istri tetangga atau suami tetangga itu besar sekali dosanya. Karena otomatis kalau orang zina sama istri tetangga, berarti istri tetangga tadi zina sama suami tetangganya, kan begitu. Kemudian Nabi SAW tanya lagi, masih masalah tetangga. Ya, mengenai pencurian. Ya, kata Nabi SAW kepada para sahabat, apa hukumnya mencuri? Mereka mengatakan haram, harramahullahu wa rasuluh. Hukumnya tidak boleh ya Rasulullah, dan Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya. Maka kata Nabi SAW, la an yasriqa min 10 ahli bait, ahli abiyatin, aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarihi. Ketahuilah dosa seseorang dosa mencuri tidak boleh. Tapi kalau ada orang yang mau mencuri di 10 rumah selain tetangganya, lebih ringan dosanya dibandingkan dia mencuri di 1 rumah tetangganya. Dan hadis ini
disahihkan oleh para ulama dan Syekh Albani tuliskan dalam kitab As-Sahih beliau di nomor 65. Kita bisa bayangkan bagaimana luar biasanya ya hak tetangga itu. Oleh karena itu kita harus ajarkan tanamkan dalam diri kita dan juga anak-anak kita, keluarga di rumah untuk memuliakan tetangga, memberikan makanan, mengucapkan salam, menjenguk kalau sakit, apalah menghibur mereka, takziah tadi dan segala macam hal, dan jangan sampai menyakitinya karena luar biasa pahalanya kalau berbuat baik dan luar biasa dosanya kalau berbuat kejahatan. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.